Bulan Sabit kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam usia 6-15 tahun. Setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tumbuh dalam kasih sayang ibunya, Aminah, dan pengasuhnya Halimah As-Sa'diyah. Namun, kehidupan beliau sejak kecil sudah dipenuhi ujian dan pelajaran berharga yang membentuk kepribadiannya sebagai manusia mulia. Merpati 2 usia 6 tahun kehilangan ibu tercinta. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya, Aminah, mengajak beliau berziarah ke makam ayahnya di Yatsrib, Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit dan wafat. Muhammad kecil menjadi yatim piatu. Ayahnya, Abdullah, sudah meninggal sebelum ia lahir, dan kini ibunya pun tiada. Sejak itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, seorang tokoh terhormat di Mekah. Walaupun sangat menyayanginya, Abdul Muthalib juga wafat 2 tahun kemudian, saat Muhammad berusia 8 tahun. Kabah usia 8-12 tahun dalam asuhan Abu Talib. Setelah kakeknya meninggal, paman beliau, Abu Talib, mengambil tanggung jawab merawat Nabi Muhammad. Meskipun hidup dalam keadaan sederhana, Abu Talib mencintainya seperti anak sendiri. Muhammad kecil dikenal jujur, sopan, dan penyayang terhadap semua orang. Sejak muda, beliau tidak pernah ikut berbuat syirik atau menyembah berhala seperti orang-orang Quraisy lainnya. Kambing usia 10-12 tahun menjadi penggembala. Di usia ini, Muhammad mulai membantu pamannya dengan menjadi penggembala kambing di sekitar Mekah. Dari pekerjaan sederhana itu, beliau belajar mandiri, sabar, bertanggung jawab, dan peka terhadap lingkungan. Pekerjaan menggembala juga membiasakan beliau untuk merenung dan berpikir, menjauh dari kebiasaan buruk masyarakatnya. Inilah masa pembentukan mental dan spiritual beliau. Tas belanja 2 usia 12-15 tahun belajar berdagang dan kejujuran. Ketika Nabi berusia 12 tahun, beliau ikut pamannya dalam perjalanan dagang ke Syam, Suriah. Dalam perjalanan itu, seorang rahib bernama Buhaira mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad kecil. Ia memperingatkan Abu Talib agar menjaga beliau dari orang-orang yang jahat. Sejak itu, Muhammad semakin sering membantu pamannya berdagang. Beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya, karena kejujuran dan amanahnya. Tidak pernah menipu, tidak serakah, dan selalu berlaku adil dalam berdagang. Ketika terjadi perang Fijar, antara suku Quraisy dan suku Qais, beliau yang saat itu berusia sekitar 15 tahun, tidak ikut bertempur, tetapi membantu pamannya dengan cara mengumpulkan anak-anak panah. Ini menunjukkan beliau tidak suka kekerasan, namun tetap siap membantu dengan cara yang baik. Batu permata ibrah, pelajaran yang dapat diambil. Kesabaran dalam ujian hidup. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim piatu sejak kecil, namun beliau tetap sabar dan tidak berputus asa. Hal ini mengajarkan kita untuk tabah menghadapi kehilangan dan ujian hidup. Kemandirian dan tanggung jawab. Menjadi penggembala sejak kecil membuat beliau mandiri. Kita pun belajar bahwa kemandirian dan kerja keras sejak muda membentuk karakter kuat. Kejujuran adalah kunci keberhasilan. Gelar Al-Amin tidak datang begitu saja. Karena selalu jujur dan amanah, Nabi Muhammad dipercaya banyak orang. Kita diajarkan bahwa kejujuran membawa keberkahan dan kepercayaan. Menjauhi perbuatan buruk di lingkungan yang rusak. Meski hidup di tengah masyarakat penyembah berhala, beliau tidak ikut-ikutan. Ini menjadi pelajaran agar tetap teguh dalam kebaikan, meskipun lingkungan sekitar buruk. Tolong-menolong dan tidak suka kekerasan. Dalam perang Fijar, beliau membantu dengan cara damai. Artinya, kebaikan bisa dilakukan tanpa kekerasan dan dengan niat membantu sesama.